Oke ya, mungkin merasa penuh tantangan ya untuk mempelajari instrumen ini ya, tapi Ibu hanya mengenalkan ya, jadi tidak akan Ibu kasih kasus ataupun soal yang sulit-sulit ya, yang tidak sesuai dengan grade-nya anak D3 itu tidak mungkin ya, jadi tidak usah takut, tapi diikuti saja perkuliahannya ya. Kita lanjutkan. Membandingkan spektrum. Tadi ya, membandingkan spektrum. Identifikasi juga bisa langsung ke senyawa obatnya ya, dengan cara kita bandingkan. Jadi spektrum yang kita dapat dari alat itu kita lihat di data-data yang sudah dipublish ya, yang sudah dipublikasi atau dipublish itu sama atau tidak dengan yang kita dapatkan dari analisa yang kita lakukan. Ya, itu juga bisa seperti itu. Serapan inframerah itu dia hanya untuk yang memiliki perbedaan elektronegativitas ya, atau yang punya dipol 2 atom. Misalnya C-2O. Jadi dia tidak bisa yang N2O2 yang tidak punya daya tarik menarik antar masing-masing unsurnya NO ya. Itu dia tidak bisa memberikan serapan di instrumen inframerah. Ya, jadi cuma bisa kayak Ibu bilang tadi, perbedaan dalam elektronegativitas. Jadi kalau kekuatan antara unsur dan unsurnya itu berbeda, ada tarik menarik di situ, ada renggangan di situ, ada rapatan di situ, itu yang dibaca oleh serapan inframerah. Ya. Oke, jadi hanya kemampuan untuk membaca atau menginterpretasi ya, interpretasi datanya itu dari kelaziman atau keseringan analis untuk bisa menghadapi atau melihat-lihat spektrum yang dimiliki atau yang keluar dari instrumen ya. Kalau dia karbonil bagaimana? Kalau dia ester bagaimana? Kalau dia NH ya, seperti ini. Kecil dia, memang rendah di angka 3000 sebelum 3500 ya, karena ini bilangan gelombang ya, sentimeter minus 1 dia bacanya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya, sebalik. Biasanya kita kan nolnya di sini ya, ke belakang langsung ke kanan seperti ini. Kalau ini tidak, kebalikannya, dari sini bacanya ya. Jadi angka yang paling rendah dari sebelah kanan sampai ke kiri itu angka yang paling besar, karena dia kebalikannya minus 1, munculnya dari sebelah kanan terlebih dahulu. Seperti itu. Ini ya, ini biasa OH nih, yang seperti ini. Ini CH di 3000 ya. Kalau ini OH di 3500 dia biasanya. Di antara 3000 sampai 4000 tapi di tengah-tengah. Seperti itu. Kalau ini CH juga. Bedanya dengan ini, C rangkap 2H, ini CH ya. Seperti itu. Ini cara bacanya ya, interpretasinya. Jika C rangkap 2O di daerah sekian, ya, paling kuat dalam spektrum, dalam artian dia tajam ya, spektrumnya ke bawah. Kemudian tipe senyawanya apa? Asam, apakah OH juga ada ya? Sebaran lebar dekat 3400. Biasanya saling tindih dengan CH kalau ada OH asam ya. NH biasa di 3500 seperti itu ya. Tapi dia medium. Kekuatannya tidak
besar atau tidak tajam ya puncaknya. Dan dia sering double, puncaknya rangkap. Tadi sudah ada satu contohnya yang NH ya. Nah, seperti ini. Dia biasanya munculnya rangkap 2 seperti ini, 2. Kemudian dia kekuatannya rendah ya, tidak tajam di sekitar angka 3500 ya. Jadi seperti itu kira-kira. Serapan dengan intensitas kuat di 1300. Ini CO. Tadi ada satu contohnya. Di akhir tadi ya ini. Ya, di belakang dia 1300-an. Itu biasa CO. Tuh. Jadi setelah kita bisa tahu gugus fungsi untuk masing-masing puncak, baru kita tahu kira-kira dia rangkaian senyawanya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah duluan mengenal instrumen, sudah biasa baca spektrum seperti ini, sudah enak atau lebih dekat dengan instrumen. Dalam artian lebih suka menggunakan instrumentasi dalam melakukan analisa. Karena kita di lab, ya, keterbatasan dari instrumen karena harga untuk instrumen analisa itu tidak sedikit ya, jadi ketersediaannya apalagi untuk bidang pendidikan ya, instansi pendidikan itu sulit untuk disediakan. Jadi kita IR itu kalau mau menggunakan boleh, tapi kalau di Aceh, Banda Aceh yang ada itu di Unsia alat IR ya. Di Poltekkes kita nggak punya instrumen ini. Jadi kalau spektrofotometer UV kita punya ya. Jadi untuk aplikasinya di lab nanti kita tidak pakai instrumen IR, kita pakainya pereaksi. Itu ya, senyawa kimia kita reaksikan sampel dengan pereaksi tertentu berubah warna. Kemudian kita data reaksi-reaksi yang kita kerjakan, reaksi-reaksi kimia yang kita lakukan, kemudian baru kita tebak. Kita putuskan dia sampel senyawanya apa, golongan obatnya apa. Seperti itu ya, yang kita hadapi di lab. Jadi secara istilahnya kemarin sudah di awal pertemuan ya, metode konvensional. Seperti itu. Oke. Bu rasa untuk instrumen tidak ada masalah ya. Mungkin sedikit aplikasi untuk spektrum lainnya ya kemarin. Kalau yang inframerah ya, ini tadi dia untuk baca gugus fungsi ya, yang hari ini kita kenali gitu ya. Kalau spektro UV itu kemarin hanya pengenalan di bidang analisa kualitatif saja untuk mengukur panjang gelombang ya. Nanti akan kalian lebih kenal lagi pada saat kimia farmasi 2. Itu UV, spektro UV dipakai di kimia farmasi 2 karena dia lebih ke aplikasinya untuk menghitung kadar atau memperoleh nilai konsentrasi ya. Kemudian apa bedanya aplikasinya untuk spektrofotometri visible atau cahaya tampak visible nih ya. Dari namanya visible, cahaya tampak ini untuk senyawa obat yang berwarna, memiliki warna ataupun diberi kompleks warna pada saat direaksi, pada saat dianalisa ya, pada saat dianalisa menggunakan instrumen ini, dia harus dilakukan pewarnaan terlebih dahulu. Baru bisa dianalisa dengan spektrofotometer visible. Jadi panjang gelombangnya dia lebih tinggi. Kalau UV itu 200 sampai 400 nanometer panjang gelombangnya ya. Untuk senyawa obat yang bisa menyerap di panjang gelombang 200 sampai 400. Kalau visible karena dia punya warna, maka panjang gelombangnya akan lebih tinggi. Itu di rentang 400 sampai 800. 400 nanometer sampai 800 nanometer. Jadi senyawa-senyawa obat yang menyerap pada panjang gelombang 400 sampai 800 itu
pakai spektrofotometer visible. Ini beda lampunya atau beda sumber sinarnya. Biasanya alat UV vis ini dia tandem. Dalam satu instrumen itu punya kedua sumber sinar atau kedua lampu dan bisa di-set. Nanti di-set di komputer ya, kapan mau pakai UV, kapan mau pakai visible itu kita bisa set sendiri. Makanya nanti alatnya itu lebih sering dikenal dengan spektrofotometer UV vis, ya, UV garis miring vis. Kenapa dibuat seperti itu? Karena memang dalam satu instrumen itu ada kedua lampu atau kedua sumber sinar. Dalam artian bisa dipakai untuk aplikasi keduanya. Pengerjaannya mirip, hanya agak sedikit berbeda ya. Ini juga nanti akan kalian dapati pengenalannya di kimia farmasi 2 ya. Kemudian satu lagi yang di bawah, kalau spektrofotometer infrared tadi sudah ya, cahaya inframerah, terus membaca gugus fungsi, panjang gelombangnya, otomatis dia energinya, frekuensinya lebih tinggi dibandingkan UV sama vis ya, makanya bisa menembus sampai ke gugus fungsi, dapat dibaca. Itu dia untuk inframerah ya. Kemudian yang terakhir, spektrofotometer serapan atom atau AAS ya. Ini kakak-kakak kalian ada yang sudah menggunakan ya untuk KTI atau untuk melakukan penelitian karena memang sudah dikenalkan di perkuliahan juga, makanya banyak kakak-kakak yang menggunakan. Dari namanya, spektrofotometer serapan atom itu digunakan untuk analisa atomik atau analisa satu unsur, tidak dalam bentuk senyawa molekul obat. Jadi biasanya digunakan untuk uji cemaran yang merupakan logam gitu. Jadi senyawa yang bisa dianalisa dengan SSA atau AAS ya. Ini bahasa Inggris, Atomic Absorption Spectrophotometer ya. Kalau bahasa Indonesianya SSA ya. Biasanya untuk uji kalsium, magnesium gitu ya, logam atau cemaran timbal Pb gitu atau kadmium Cd gitu ya atau limbah apalagi limbah merkuri Hg gitu ya. Jadi dalam bentuk atomik dia satu unsur dan biasanya berupa logam atau senyawa mineral boleh juga. Tidak hanya cemaran ya tapi juga dalam bentuk mineral yang ada di dalam makanan atau di dalam tubuh. Misalnya melihat magnesium, kalsium dalam susu ya. Magnesium, kromium ya yang terdapat di dalam buah-buahan atau di dalam sayur-sayuran hijau gitu ya. Tapi karena aplikasi kalau sayuran, buah-buahan itu lebih ke mahasiswa gizi ya, ilmu gizi. Kalau di farmasi itu SSA banyak digunakan untuk cemaran, uji cemaran logam yang terdapat di dalam senyawa obat atau bahan sediaan farmasi. Ya. Contohnya kayak kosmetik, itu kakak-kakak kalian judulnya analisa Pb timbal dalam bedak misalkan. Atau dalam eyeliner gitu ya. Atau bisa juga lihat cemaran logam merkuri dalam kosmetik pemutih seperti itu ya. Biasanya juga digunakan untuk aplikasi kuantitatif. Ya, nanti kalian dapatkan lagi ilmu ini. Jadi aplikasinya untuk hitung kadar, tahu konsentrasinya berapa, ya. Karena dalam persyaratan di Balai POM ya atau di peraturan POM ya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan itu logam-logam tertentu itu ada kadar minimum kandungannya di dalam sediaan. Jadi karena bicaranya kadar minimum kandungan, nah itu nanti pakainya untuk analisa kuantitatif. Begitu juga yang spektro UV dan visible. Itu nanti banyak digunakan untuk menghitung kadar atau konsentrasi dari kandungan obat-obatan, kandungan senyawa obat di dalam sediaan farmasi. Seperti itu ya. Jadi analisanya ke kuantitatif. Tetapi sinar UV itu bisa digunakan, spektro UV dan visible itu bisa digunakan sebagai data pendukung untuk analisa kualitatif dengan menghitung panjang gelombang. Ya.